Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra. Saya akan mempresentasikan artikel dari kelompok kami yang berjudul Hubungan Filsafat dan Matematika, Karakteristik Matematika dan Aksioma Matematika. Filsafat yaitu studi yang mempelajari sebuah fenomena kehidupan dan pemikiran manusia kritis. Filsafat adalah induk pengetahuan. Filsafat disebut dengan induk kalimat pengetahuan karena memang filsafat yang telah melahirkan segala ilmu pengetahuan yang ada. Filsafat pertama kali muncul di Yunani. Orang Yunani pertama yang diberi gelar filsuf yaitu Thales dan Mileta. Kemudian muncul filsuf besar seperti yang sekarang terkenal, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian matematika adalah sebuah cabang dari ilmu pengetahuan yang sudah muncul dari beberapa abad tahun yang lalu. Permasalahan matematika muncul berbeda-beda pada tiap-tiap zaman tertentu, baik pada zaman Mesopotamia, Babilonia, Mesir, dan Yunani. Dari negara-negara itulah mereka berusaha untuk mempelajari dan mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan matematika. Dari hal tersebut muncullah berbagai intuisi-intuisi sehingga muncul filsafat pendidikan matematika. Hal ini juga didasari bahwa menemukan filsafat matematika itu dengan berpikir secara ekstensi, yaitu berpikir secara seluas-luasnya, dan berpikir secara intens, yaitu berpikir secara sedalam-dalamnya. Dalam merekonseptualisasi filsafat matematika, matematikawan meninjau kembali hal-hal yang harus dicakup oleh sebuah filsafat untuk bisa dianggap sebagai filsafat matematika. Karena matematika itu mencakup banyak segi dengan sebuah tubuh pengetahuan proposisi. Dengan tubuh pengetahuan proposisi tersebut, matematika dapat dideskripsikan berdasarkan hakikat, konsep, karakteristik, sejarah, dan praktiknya. Dengan beragamnya pendapat para tokoh terhadap definisi matematika, dapat ditarik kesimpulan bahwa terlihat adanya ciri khusus atau karakteristik yang dapat merangkum pengetahuan matematika secara umum. Karakteristik tersebut yaitu yang pertama memiliki objek abstrak, sering juga disebut objek mental. Objek-objek itu merupakan objek pikiran yang meliputi fakta, konsep, definisi, operasi atau relasi, dan prinsip. Dari objek dasar dapat disusun suatu pola dan struktur matematika. Terus yang kedua, bertumpu pada kesepakatan sebagai tumpuan. Kesepakatan yang mendasar dalam matematika antara lain aksioma dan konsep primitif. Aksioma yang mana merupakan alat yang digunakan untuk menghindarkan pemikiran yang berputar-putar dalam pembuktiannya. Artikel ini disusun untuk menjawab permasalahan seputar hubungan filsafat dengan matematika, hakikat matematika, serta menjawab pertanyaan dasar berupa definisi aksioma mana yang saat ini banyak digunakan untuk membelajarkan dan mengembangkan matematika. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, secara khusus artikel ini berfokus pada pembahasan mengenai apa hubungan filsafat dengan matematika, apa saja karakteristik matematika, dan apa aksioma matematika. Kajian teori, kajian pustaka. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Pada bahasa Inggris berasal dari kata filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani
berasal dari kata philein atau philos dan sophen atau sopi. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Kemudian beberapa ahli mengartikan filsafat yaitu sebagai berikut. Pertama, Plato, filsuf Yunani yang termasyhur, murid Sokrates dan guru Aristoteles ini mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Kemudian Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran mengenai ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Kemudian yang ketiga, Al-Farabi, filsuf terbesar sebelum Ibnu Sina, mendefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bagaimana hakikat yang sebenarnya. Kemudian filsuf yang keempat, René Descartes, seorang tokoh utama Renaissance, mendefinisikan filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Yang kelima, Immanuel Kant, yaitu seorang filsuf yang sering disebut raksasa pikir barat, mendefinisikan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Kemudian yang terakhir, filsuf yang terakhir yaitu Theodor Bramel, mendefinisikan filsafat merupakan usaha yang gigih dari orang-orang biasa maupun orang-orang cerdik pandai untuk membuat kehidupan sedapat mungkin dapat dipahami dan bermakna. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mencari nilai kebenaran dari esensi suatu permasalahan. Kemudian pengertian matematika. Matematika berasal dari bahasa Yunani yaitu mathematikos, berarti ilmu pasti, dari kata mathema atau mathesis yang berarti ajaran pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kemudian hubungan filsafat dengan matematika. Filsafat dan matematika sudah tidak bisa diragukan lagi karena sejak dulu sampai sekarang kedua bidang pengetahuan ini sangat erat hubungannya. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Kemudian karakteristik matematika. Karakteristik matematika menurut Sujadi yaitu yang pertama memiliki objek kajian abstrak, yang kedua bertumpu pada kesepakatan, yang ketiga berpola pikir deduktif, yang keempat memiliki simbol yang kosong dari arti, kemudian memperhatikan semesta pembicaraan, dan yang terakhir konsisten dalam sistemnya. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, matematika memiliki ciri-ciri yaitu memiliki objek yang abstrak, memiliki pola pikir deduktif dan konsisten, kemudian yang terakhir tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa matematika yaitu memiliki karakteristik antara lain: satu, memiliki objek kajian yang abstrak, kemudian berpola pikir deduktif, bertumpu pada kesepakatan, memiliki simbol yang kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan, konsisten dalam sistemnya, dan yang terakhir tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian aksioma.
Aksioma berasal dari bahasa Yunani aksioma yang berarti dianggap berharga atau sesuai atau dianggap terbukti dengan sendirinya. Kata lain berasal dari aksionein, dianggap berharga, aksisios, yang berharga. Dalam bahasa Inggris disebut aksiom. Dalam bahasa Prancis, aksiome, suatu pernyataan atau dalil yang dianggap sebagai kebenaran yang terbukti sendiri. Filsuf Yunani mengartikan suatu aksioma sebagai suatu pernyataan yang bisa dilihat kebenarannya tanpa perlu adanya bukti. Kata aksioma juga dimengerti dalam matematika, akan tetapi aksioma dalam matematika bukan berarti proposisi yang terbukti dengan sendirinya, melainkan dengan titik awal dari sistem logika. Suatu aksioma adalah basis dari sistem logika formal yang bersama-sama dengan aturan inferensi mendefinisikan logika. Pembahasan yang pertama yaitu hubungan antara filsafat dengan matematika. Filsafat dengan matematika itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa saling lepas, karena matematika dan filsafat saling berhubungan sejak dulu sampai sekarang. Hubungan tersebut antara lain yaitu yang pertama, filsafat dan geometri, suatu cabang matematika, lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dari arah ayah yang tunggal, yakni sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi di Miletus. Itu terletak di pantai barat negara Turki sekarang, dan dari pikiran seorang bernama Thales. Kemudian yang kedua, matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Kemudian yang ketiga, hubungan antara filsafat dengan matematika yaitu adanya hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan matematika dibantu pula oleh filsuf Zeno dari Elea. Zeno memperbincangkan paradoks-paradoks yang bertalian dengan pengertian-pengertian gerak, waktu, dan ruang yang kemudian selama berabad-abad membingungkan para filsuf dan ahli matematika. Demikianlah sejak permulaan sampai sekarang filsafat dan matematika terus-menerus saling mempengaruhi. Filsafat mendorong perkembangan matematika dan sebaliknya. Kemudian karakteristik matematika. Secara bahasa, kata kultur diambil dari kata dalam bahasa Inggris culture. Menurut Merriam-Webster Dictionary, kultur atau culture diartikan sebagai the set of values, convention of social practice associated with a particular field, activity, or social characteristic. Artinya, kultur adalah himpunan nilai konvensi atau praktik sosial yang berkaitan dengan bidang tertentu, aktivitas atau karakteristik sosial. Dari makna secara bahasa dan istilah itu, kultur matematika dapat disebut sebagai himpunan nilai, konvensi, atau praktik sosial matematika yang bermanfaat bagi manusia. Karakteristik matematika dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik kultural matematika dan karakteristik filosofi matematika. Kultur matematika dapat disebut sebagai himpunan nilai konvensi atau praktik sosial yang berkaitan dengan matematika. Karakteristik kultural matematika dilihat dari nilai, konvensi, dan praktik sosialnya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
nilai dan praktik sosial. Kemudian yang kedua, konvensi. Kemudian yang kedua, karakteristik matematika yang kedua yaitu karakteristik filosofi matematika. Karakteristik filosofi matematika ini bergantung pada sudut pandang aliran-aliran filsafat tertentu terhadap matematika. Nah, secara umum, saat ini ada dua aliran besar dilihat dari epistemologi matematika, yaitu absolutisme dan validilisme. Hasil rekonseptualisasi filsafat matematika menunjukkan bahwa suatu filsafat matematika mestinya memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan matematika, sifat, justifikasi, dan genesisnya. Kemudian yang kedua, objek-objek matematika, sifat dan asal-usulnya. Yang ketiga, aplikasi matematika, keefektifannya dalam sains, teknologi, dan bidang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, praktik matematika sebagai aktivitas para matematikawan, baik di masa sekarang maupun di masa lampau. Kemudian, aksioma matematika. Aksioma atau aksiom adalah pernyataan yang diasumsikan benar dan bersifat umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Contoh dari aksioma yaitu manusia adalah makhluk sosial. Berangkat dengan aksioma tersebut, maka disusun peraturan yang mengatur hubungan antara manusia. Meski tiap daerah memiliki kebiasaan masing-masing, namun dengan adanya aksioma universal, maka bisa dibuat transformasi yang menyebabkan suatu budaya bisa berelasi dengan budaya lainnya. Contoh yang kedua, yaitu misal manusia tidak dapat tidak berkomunikasi. Pernyataan ini terbukti dengan sendirinya karena memang manusia pasti berkomunikasi meskipun hanya dengan dirinya sendiri. Atau contoh lain, aksioma yang lain yaitu komunikasi ada di mana-mana dan sangat potensial dalam masyarakat. Pernyataan ini dapat dijelaskan bahwa komunikasi memasuki setiap unsur dalam masyarakat. Dengan komunikasi, sikap dan nilai-nilai kehidupan dapat bergeser atau bahkan berubah sama sekali. Jadi, aksioma di sini adalah suatu pernyataan yang jelas, terang, nyata, sehingga tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Kemudian kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, filsafat dan matematika memiliki hubungan yang erat. Antara lain yang pertama yaitu filsafat dan geometri lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dan dari ayah yang sama, yakni sekitar 640-546 sebelum Masehi di Miletus. Kemudian yang kedua, matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masukan dan umpan balik. Kemudian yang ketiga, adanya hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan matematika dipacu pula oleh filsuf Zeno dari Elea. Terus kesimpulan yang kedua, karakteristik matematika dapat dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik kultural matematika dan karakteristik filosofi matematika. Karakteristik kultural matematika dapat dilihat dari sisi nilai dan praktik sosial matematika. Kemudian karakteristik filosofi matematika bergantung pada sudut pandang aliran filsafat tertentu terhadap matematika. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu aksioma. Aksioma adalah pernyataan yang diasumsikan benar dan bersifat umum, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Aksioma juga bisa diartikan sebagai prinsip atau aturan yang berlaku secara universal. Aksioma tidak perlu dibuktikan karena tidak memuat kontradiksi atau bisa juga karena
kita jelas tahu bahwa pernyataan itu pasti benar.